Ya. Alhamdulillah baik. Ini first time ya Iya, kita eh, IG live bareng Kak Rati. Kak Rati mungkin ini karena pertama kali muncul ya di Ngerti Saham. Boleh mungkin sapa-sapa dulu nih teman-teman Ngerti Saham semua. halo, selamat malam teman-teman ngerti saham, selamat malam teman-teman investor ajaib semuanya. Perkenalkan, saya Rati Muskonisi, financial expert ajaib sekuritas, dan hari ini kita akan ngobrolin ya Mbak Friska terkait dengan apakah sell in May and go away itu adalah mitos ataukah memang benar terjadi gitu. Seperti itu adanya ya di bulan Mei ya. Nanti kita akan bahas untuk topik kita di hari ini nih teman-teman semuanya. Jadi tepat. Bener-bener. Sekalian ini udah jelang payday ya, jadi mungkin teman-teman udah bakal punya planning nih ya di bulan Mei ini akan seperti apa. Tapi sebelum kita ngobrolin itu seperti biasa mungkin biar lebih afdol kita ulas dulu sekitar kondisi ekonomi yang terkini ya, Kak Rati seperti apa? Baik, kalau kita melihat sebenarnya kita lihat di bulan Mei sendiri itu kan memang terkoreksi ya sekitar 2,6%-an di hari closing hari ini. Ya 2,58%-an ya, jadi memang terkoreksi di bulan Mei. Nah memang kalau kita lihat sebenarnya ini harusnya jadi momentum positif nih buat teman-teman yang mau buy on weakness. Karena apa? Karena kalau kita melihat sebenarnya secara garis besar, secara fundamental kita sendiri ya di dalam negeri, secara nasional itu memang memperlihatkan hampir semuanya berkeseluruhan itu positif ya. Mulai dari PMI manufaktur kita yang masih di level ekspansif, kemudian juga inflasi kita yang terjaga ya teman-teman dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya. Kemudian juga bisa dikatakan kita punya rupiah juga udah terapresiasi ya dibandingkan dengan di awal tahun lalu sempat ke 15.700 tapi sekarang udah di level 14.800-an. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya seperti indikator IKK dari optimisme konsumen itu juga positif ya, bahkan meningkat ya di bulan April lalu. Jadi nanti itu juga akan inline sama beberapa sektor mungkin nanti akan dijelaskan juga. Kemudian ada yang baru ini ya, baru rilis hari ini itu terkait dengan neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment kita ya di kuartal 1 tahun 2023 ini yang dimana memang mencatatkan surplus sebesar 6,5 miliar US dollar. Jadi secara katalis kita bisa katakan dari beberapa rilis data yang memang udah rilis ya di bulan Maret, kemudian juga di bulan April ini ya, kemudian juga di bulan Mei ya teman-teman semuanya, itu memperlihatkan bahwa kita punya strong ekonomi domestik ya. Jadi bisa dikatakan ekonomi domestik kita tuh masih solid so far nih sejauh ini gitu. Kira-kira itu Mbak Priska ya, secara katalisnya nih dari dalam negeri. Oke, oke. Dari kalau dalam negeri kurang lebih ya itu juga mungkin yang lumayan bikin IHSG hari ini juga closing hijau ya. Tuh, udah mulai rebound nih di HSG ya. Iya Kalau kita makanya lihat ya di walaupun kayaknya awal-awal kan, masih masih ngayuh banget buat ke 7.000 tapi ya at least masih bertahan zona hijau tadi untuk closingnya. Nah kalau untuk global sendiri gimana Kak Rati? Situasi global biar teman-teman juga up to date nih. baik buat teman-teman semuanya mungkin kalau kita bahas katalis secara domestik mungkin kita nggak afdol juga nih membahas katalis secara globalnya seperti apa, karena kan investor di bursa sendiri itu kan nggak cuma investor domestik aja ya, jadi bahkan masih 30-40% tuh didominasi oleh foreign atau oleh asing ya teman-teman. Jadi memang katalis global yang mempengaruhi pasar saham kita ya itu juga pastinya akan mempengaruhi ini kira-kira aksi jual maupun juga aksi beli dari investor asing yang pastinya mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Dan kalau mungkin kita akan bahas terkait dengan secara globalnya, memang kalau bisa dibilang IHSG kita ya di awal bulan Mei itu memang dipengaruhi oleh katalis-katalis negatif yang terjadi secara eksternal, khususnya di negara mitra dagang terbesar kita yang kedua yaitu US ya. Mungkin kita bisa bilang di US di bulan Mei ya, di awal Mei itu mereka punya katalisnya sebagian besar negatif ya, seperti misalnya mungkin kita akan bahas terkait dengan mereka punya optimisme konsumen ya, dari yang terlihat dari indeks Michigan Consumer Sentiment yang memang turun ya teman-teman semuanya dibandingkan dengan 6 bulan terakhir yang memang sebenarnya kalau kita lihat 6 bulan terakhir itu udah mulai rebound, tapi ternyata di bulan Mei ini ya mereka punya indeks keyakinan konsumen itu turun lagi ya. Jadi memang itu jadi katalis negatif apalagi buat beberapa emiten yang basically ke consumer dan juga consumeran primer ya untuk di US sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat di awal Mei itu juga ada banks yang collapse juga. Jadi ada baru ya banks yang collapse di US ya, First Republic itu juga
kuat. IHSG ya di akhir April tuh udah mau tembus nih ya teman-teman di level 7.000. Tapi ada katalis tersebut membuat IHSG kita tuh akhirnya ada reversal, balik lagi ya ke level di 6.600, kemarin sempat ke 6.600-an. Jadi memang bisa dikatakan katalisis secara eksternal belum memungkinkan ya teman-teman semuanya untuk memboost pergerakan IHSG. Tadi secara garis besar ada banks yang kolaps lagi, dan juga baru-baru ini ya mendekati memang jatuh temponya utang dari US ya teman-teman. Itu juga pastinya membuat kekhawatiran pelaku pasar juga kalau kita lihat. Tapi untuk pergerakan dari S&P sendiri sih harusnya masih sideways ya. Sebentar saya lihat untuk S&P sendiri. Ya, untuk S&P sendiri ini masih sideways ya teman-teman. Berbanding terbalik sama IHSG kita ya di bulan Mei itu terkontraksi secara monthly aja tuh sampai di 2,5% untuk terkontraksinya. Lalu kalau kita lihat katalis negatif yang datang dari US ya, terlihat dari S&P 500-nya aja masih sideways. Jadi bisa terlihat ada anomali ya teman-teman. Jadi teman-teman harusnya bisa lakukan riset secara menyeluruh bahwa sebenarnya fundamental ekonomi itu masih solid. Jadi kita melihat di US aja yang memang terjadinya atau katalis negatif itu datang dari sana, tapi mereka punya indeks tuh sideways aja ya, berbanding terbalik sama IHSG yang bisa dikatakan terkontraksi lumayan dalam ya di bulan Mei ini sampai ke 6.600. Kira-kira itu ya teman-teman katalisnya secara global dan juga secara domestik tadi kita udah bahas di awal. Oke. Jadi malah kalau secara global tuh ya di mereka sih sebenarnya sideways aja ya, Kak Rati ya, tapi di dalam negeri kita memang anomali sendiri. Oke. Nah, di tengah-tengah apa namanya ya, sebut saja mitos atau fakta ini ya, sell in May and go away di bulan Mei sampai Juni nanti, apakah ini waktu atau timing yang sebenarnya cocok untuk mulai teman-teman investor akumulasi, atau sebaiknya agak ngerem dulu nih, wait and see dulu sambil lihat pantau tadi beberapa situasi global maupun domestik? Kalau kita lihat sebenarnya untuk tadi ya IHSG yang turun sendiri ya teman-teman, itu juga harusnya jadi momentum buat teman-teman tuh buy on week, karena saham-saham yang memang punya fundamental oke dan harganya tuh lagi turun. Otomatis kan harga yang lagi turun ini mereka punya, atau saham tersebut punya valuasi yang atraktif ya, valuasi yang menarik nih buat teman-teman lihat, atau bisa dikatakan under value ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman strateginya bisa cicil beli ya untuk di saat ini, karena kalau kita lihat IHSG-nya juga udah mulai rebound ya Mbak Friska ya. Jadi kalau kita lihat nih IHSG di 3 hari terakhir ya, di Jumat, Senin ya, kemudian juga hari ini itu ditutup di level yang positif ya, atau hijau nih IHSG kita. Jadi memang udah mulai rebound dari supportnya di area 6.660-an. Jadi bisa dikatakan momentum yang pas untuk saat ini. Mungkin teman-teman bisa beli ya untuk cicil ya teman-teman, beberapa saham yang memang tadi harganya tuh lagi turun tapi fundamentalnya tuh masih bagus gitu ya. Jadi bisalah untuk cicil beli saham-saham tersebut ya teman-teman. Jadi dapat harga diskon lah istilahnya kayak gitu ya Mbak Friska. Oke, pas momen-momen saham-saham pada turun ya, dan lumayan penurunannya, mungkin ya bisa cicil-cicil dikit untuk kolek ya, Mbak Rati ya. Nah, kalau buat teman-teman investor yang di sini, pasti kan mereka ada reksadana juga mungkin sebagian. Nah, bagaimana nih proporsi yang baik untuk sekarang nih antara reksadana dan saham? Dan saham sendiri seperti apa? Apakah nanti cenderung kita mencari yang growth atau value aja di saat seperti sekarang? Untuk komposisi sendiri ya, untuk alokasi aset, mungkin di sini teman-teman juga berpikir apakah di saat market yang volatile kayak gini, apakah kita harus ambil take the risk, atau kita harus kira-kira konservatif dulu nih gitu ya. Kita untuk reksadana mungkin ada teman-teman yang memang tipenya tuh konservatif gitu kan. Mungkin teman-teman di sini akan memilih reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe investor seperti apa ya teman-teman semua. Jadi kita nggak bisa maksain juga kalau misalnya teman-teman tipenya agresif tapi kita suruh beli reksadana pasar uang gitu kan biasanya investor yang agresif ini kan nggak bisa nunggu gitu kan ya, nggak bisa melihat ya return yang cuma segitu-gitu aja gitu kan, dan mereka akan ambil risk ya, walaupun memang bisa dikatakan return yang akan mereka dapatkan juga akan sebanding dengan resiko yang tinggi juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe investor seperti apa. Dan kalau kita melihat memang untuk saat ini bisa dikatakan reksadana yang menarik ya, reksadana saham ya, dan juga reksadana pendapatan tetap ya teman-teman. Karena kalau kita lihat yield juga udah mulai turun ya, harga obligasi juga udah mulai naik. Jadi
itu jadi katalis positif untuk reksadana pendapatan tetap. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya Bank Indonesia tuh udah akan ya mereka keep ya, mereka punya suku bunga jadi nggak naik lagi semenjak di bulan Februari di 5,75%. Jadi itu jadi katalis positif untuk di obligasi ya teman-teman. Jadi untuk kalau memang sesuaikan, memang harus disesuaikan dengan profil risiko teman-teman semuanya nih ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang yang menarik itu ada reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana saham, itu masih menarik ya untuk teman-teman kolek. Itu untuk reksadana. Kemudian untuk yang saham ini seperti apa? Kalau kita lihat untuk saham sendiri, memang teman-teman mungkin yang perlu saya notice di sini, teman-teman tuh harus juga nih punya, at least teman-teman punya core ya di teman-teman punya portofolio. Nah, core saham tuh apa? Core saham itu adalah core di mana teman-teman tuh koleksi saham-saham yang memang punya pembobotan besar di IHSG, kemudian juga punya fundamental yang oke juga. Jadi at least teman-teman tuh tinggal aja itu saham naik gitu ya teman-teman dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi usahakan teman-teman punya yang namanya core ya di portofolio teman-teman semuanya. Tadi kriterianya itu adalah punya fundamental yang oke, kemudian juga punya pembobotan yang besar juga di IHSG. Jadi kalau IHSG misalnya minus 1%, at least teman-teman punya saham yang minusnya 0,5%-an gitu kan, enggak lebih dalam lah dibandingkan dengan pergerakan IHSG gitu. Jadi yang perlu di teman-teman miliki tadi harus ada core ya dalam portofolio teman-teman. Dan untuk yang growth dan juga value stock itu balik lagi ke tipe investornya seperti apa nih ya Mbak Friska ya. Jadi itu balik lagi disesuaikan. Kalau memang teman-teman yang lebih take the risk, mungkin bisa ambil saham-saham yang growth stock ya, karena saham growth stock ini adalah saham dimana kita kan punya valuasi yang lumayan tinggi juga nih, atau valuasinya udah mulai mahal gitu kan kalau kita lihat saham growth stock. Tapi kita punya ekspektasi nih ke depan saham tersebut itu akan tumbuh ya. Jadi kita memang membeli yang namanya ekspektasi di saham-saham growth stock gitu kan. Sedangkan kalau yang value stock ini lebih ke emiten-emiten yang memang berfundamental oke, kemudian harga juga masih murah, masih under value, kemudian juga saham-saham yang bisa dikatakan rutin ya bagian dividen, walaupun dividen yang diberikan atau yield yang diberikan itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan saham-saham di sektor growth stock ya, kira-kira seperti itu nih Mbak Friska. Jadi balik lagi disesuaikan sama portofolio teman-teman, sama profil risiko teman-teman, karena kita nggak bisa memaksakan untuk investor yang moderat kita paksakan ke konservatif, kemudian investor yang tipenya konservatif kita paksakan ke agresif gitu. Itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi disesuaikan lah, pilih-pilih ya teman-teman semuanya. Oke. Tetap kembali ke profil risiko teman-teman investor masing-masing ya Kak Rati ya. Jadi terkait reksadana ataupun saham, yang penting tadi Kak Rati udah spill tuh untuk saat ini mungkin reksadana yang bisa teman-teman pilih RDPU ataupun di reksadana saham ya. Dan di saham sendiri balik lagi nanti ke riset sendiri teman-teman ya. Tapi nanti di akhir tenang aja, kita akan bahas beberapa sektor juga ya sama Kak Rati. Nah, kalau buat teman-teman di sini mungkin kebanyakan pemula, gimana sih ada apa ya ciri-ciri atau gimana cara teman-teman investor di sini tuh ngenalin kapan pasar itu akan mengalami pembalikan, entah itu bullish ataupun pas market mau bearish. Baik, mungkin yang terjadi saat ini ya, kita melihat marketnya tuh udah bisa dikatakan rebound ya dari fase bearish. Nah, kalau kita lihat apa sih tanda-tanda market tuh bearish, dan juga sebaliknya ya, dari bullish ke bearish, dari bearish ke bullish gitu kan. Apa sih tanda-tandanya? Jadi memang untuk mungkin kita akan bahas dulu karena marketnya kemarin tuh lagi bearish ya. Jadi mungkin kita akan bahas tipe-tipe apa aja sih yang mungkin kita bisa lihat ya dari tipe penurunan ya atau tipe bearish dari suatu tren saham ya teman-teman. Jadi pertama itu ada kategorinya, jadi nggak semuanya sama. Pertama itu ada bearish yang memang structural ya. Contohnya apa? Itu biasanya bearish yang structural ini terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, lumayan panjang. Kira-kira bisa sampai 3 tahun ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini juga pemulihannya itu bisa sampai 1 dekade atau bisa dikatakan 10 tahun ya untuk mengembalikan lagi nih dari bearish ke bullish. Jadi apa sih contohnya market yang bearish yang terjadi secara struktural ini ya. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya
fase penurunan ya di US ya teman-teman di tahun 2000 ya di bubble.com, kemudian juga di supermarket ya teman-teman di tahun 2008 itu adalah contoh salah satu contoh dari bearish yang memang struktural gitu ya, memang terjadi dalam waktu yang lumayan lama juga dan juga pemulihannya juga lumayan lama nih. Dan itu terjadi karena apa? Biasanya itu terjadi karena yang namanya krisis ekonomi ya teman-teman, krisis keuangan yang memang punya multiplier effect juga ke beberapa negara atau bisa dikatakan terjadi juga nih di seluruh belahan dunia lain gitu kan, di nggak cuma di US aja, mungkin di Europe, kemudian juga di Inggris ya teman-teman, bahkan di Indonesia pun juga kena ya kita di tahun tersebut gitu. Kemudian ada bearish yang namanya bearish tadi structural, kemudian ada bearish cyclical. Nah, bearish cyclical ini apa? Bearish secara cyclical ini biasanya terjadinya tuh biasanya terjadi tuh 2 tahun ya teman-teman, itu paling lama 2 tahunan. Jadi contohnya apa? Contohnya itu adalah misalnya ada kebijakan moneter seperti pengetatan kebijakan moneter yang memang dilakukan saat ini gitu kan ya di US, di Europe ya teman-teman, di Inggris juga, bahkan di beberapa negara lainnya seperti di Indonesia pun juga kita ikut nih memperketat kebijakan moneter kita dengan menaikkan suku bunga gitu kan. Nah, ini adalah contoh bearish yang terjadi secara cyclical gitu kan. Jadi terjadinya biasa sampai 2 tahunan dan recovery-nya tuh paling lama tuh 5 tahun ya teman-teman. Dan memang bisa dikatakan bearish tipe-tipe bearish ini ya. Nah, yang ketiga ya, mungkin kita akan bahas dulu yang ketiga. Ini adalah bearish yang terjadi karena misalnya ada harga komoditas yang naik turun, ini biasanya disebut dengan event driven ya. Jadi bearish yang terjadi itu hanya sesaat ya. Mungkin bisa terjadi itu dalam waktu kurang dari 12 bulan ya teman-teman. Itu contohnya misalnya harga komoditas yang naiknya lumayan tinggi itu kan juga akan menyebabkan istilahnya tuh penurunan ke beberapa punya multiplier effect juga nih. Jadi kalau misalnya bearish dari secara event driven ini nggak bisa dikendalikan, ini biasanya akan menyebabkan namanya bearish secara cyclical ya, atau tadi kenaikan dari harga komoditas itu akan membuat misalnya suku bunganya jadi naik karena inflasinya juga tinggi kan, terkait dengan harga komoditas yang tinggi juga gitu. Nah, untuk di saat ini tuh bisa dikatakan apa? Bearishnya kalau kita lihat memang penurunannya tuh hanya sementara ya teman-teman, bisa dikatakan untuk di Indonesia sendiri ini terkait dengan bearish yang terjadi karena event driven ya, bisa dikatakan hanya sementara. Tapi kalau kita lihat di US ini memang bearishnya tuh secara cyclical ya, jadi karena kebijakan suku bunga yang sangat ketat yang membuat beberapa banks ya itu menjadi kekurangan likuiditas ya teman-temannya. Itu memang kita harus melihat dulu apakah bearishnya ini secara sebentar aja ataukah mungkin jangkanya lumayan panjang. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri ini bisa dikatakan bearishnya tuh hanya sementara ya teman-teman. Dan untuk kita lihat di sini IHSG juga udah mulai rebound ya tadi, bisa dikatakan dibandingkan dengan di bulan awal Mei ya, itu kan IHSG kita tuh turunnya lumayan dalam. Bahkan di bulan Mei sendiri tadi udah di-mention sekitar minus 2,6%-an, itu yang membuat itu juga pastinya terjadi karena katalis secara eksternal. Jadi mungkin teman-teman tadi mungkin bisa dilihat ya pemicu dari bearish yang memang terjadi secara memang ada siklusnya teman-teman, 10 tahun sekali itu pasti ada bearish yang terjadi seperti itu. Kemudian mungkin di sini tadi kita udah melihat ya tanda-tanda dari bearish itu seperti apa. Nah, mungkin kita di sini melihat tanda-tanda dari market yang bullish itu seperti apa. Nah, tanda-tanda market yang bullish ini biasanya ada info-info atau berita-berita yang memang istilahnya itu bad news ya teman-teman. Bad news yang memang selalu diulang-ulang gitu di media massa dan sebagainya, itu yang membuat investor kan jadi istilahnya tuh takut lah ya, karena headline tuh mengerikan sekali gitu di berbagai macam media gitu kan ya. Ini biasanya tuh sebenarnya jadi tanda-tanda marketnya tuh mau bullish ya teman-teman. Bahkan kebalikannya ya, jadi ada bad news itu biasanya ada reversal lah ya dari fase market yang tadinya bearish ke bullish. Jadi kalau kita lihat kan saat ini ya dari awal tahun itu bisa dikatakan headline dari berita tuh horor-horor gitu kan ya, bad news di mana-mana. Nah, mungkin di sini harusnya teman-teman jadi
jadi istilahnya tuh jadi momentum buat teman-teman tuh cicil beli ya, namanya teman-teman bisa lakukan yang namanya dollar cost averaging buat saham-saham tadi yang memang punya fundamental oke tapi harganya tuh lagi turun. Nah tadi itu adalah contoh-contoh saham apa sih atau biasanya tuh momentum apa sih yang memperlihatkan market dari bullish ke bearish maupun juga sebaliknya market dari bearish ke bullish gitu. Jadi teman-teman harus melihat nih ciri-cirinya seperti apa supaya nggak terkecoh ya teman-teman. Di saat teman-teman mungkin melihat beritanya positif semua, teman-teman malah beli gitu kan, jadinya belinya di pucuk ya teman-teman. Kemudian sebaliknya kalau misalnya ada berita yang memang buruk, tapi teman-teman harus lihat juga berita buruknya seperti apa. Apakah memang berita buruknya itu udah terjadi dalam beberapa tahun terakhir gitu kan ya. Mungkin teman-teman harusnya jadiin momentum ini untuk yang namanya akumulasi ya. Jadi cicil beli aja, jangan all in juga, karena kita harus juga nih mengelola atau money management nih. Jadi kita harus mengelola juga dana kita ya, jangan all in di suatu saham aja. Gitu Mbak Friska. Oke, nah itu teman-teman ya, buat yang ketinggalan tenang aja ya, nanti bisa replay di IGTV Ngerti Saham ya, obrolan sama Kak Rati. Mungkin ini obrolan yang poin berikutnya ini yang paling menarik nih. Kira-kira di selama 2023 masih lah beberapa bulan mendatang ya, masih lumayan lama. Sektor apa aja yang menurut Kak Rati ataupun tim analis Ajib Sekuritas yang menarik ya, panjang tahun 2023 nanti? Baik, untuk sektor kita memang udah pilihnya tuh dari awal tahun ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman semuanya ada juga yang sering baca ya, kita punya riset juga, rilis juga di media gitu ya teman-teman. Jadi dari awal tahun kita memang udah optimis untuk di saham perbankan ya, itu juga pasti masih mencatatkan momentum yang positif juga, karena kalau kita lihat per Maret aja tuh loan growth-nya masih di area 9,8%-an gitu kan, itu terakhir ya teman-teman di bulan Maret. Kemudian kalau kita lihat ini diproyeksikan di tahun ini pun penyaluran kredit itu tumbuhnya sampai 10,4%-an ya, itu diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Jadi bisa dikatakan kita juga optimis ya terkait dengan hal itu, mengingat juga tadi sentimen-sentimen secara domestiknya oke, kemudian juga pastinya sentimen tersebut akan punya pengaruh juga untuk pertumbuhan ekonomi kita atau GDP per kapita kita, yang dimana sektor perbankan itu memang kinerjanya itu inline sama peningkatan dari GDP per kapita dari suatu negara ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat konsumsi kita juga masih oke, konsumsi juga masih oke, yang terlihat dari IKK kita yang masih optimis ya. Bahkan kalau kita bisa bandingkan ya, kita punya PMI manufaktur kemarin di beberapa bulan terakhir itu ditopangnya malah ditopangnya oleh konsumsi domestik, bukan oleh ekspor ya. Jadi bisa dikatakan memang inline antara pertumbuhan atau bisa dikatakan konsumsi yang terjadi secara domestik yang solid ini itu ke berbagai rilis ya terkait dengan makronya itu sendiri, seperti PMI manufaktur, IKP yang masih optimis ya. Apalagi kalau kita lihat nih inflasi kita juga udah turun ya, inflasi udah terjaga di tengah kemarin di bulan April ya. Mungkin kita tahu di bulan April itu mungkin dengan adanya hari besar keagamaan ya teman-teman, itu kan pastinya akan membuat inflasinya tuh naik. Tapi ternyata di bulan April kemarin kita punya inflasi masih terjaga kok, masih di level 4%-an ya. Jadi itu juga jadi katalis positif untuk meningkatkan juga nih purchasing power dari masyarakat. Jadi kita memang optimis untuk di tahun ini itu ada yang mungkin kita bisa bilang oke, itu adalah sektor keuangan ya, sektor finance atau bisa dikatakan banking ya teman-teman. Kemudian juga di sektor consumer ya, baik itu primer maupun juga non primer. Kira itu nih Mbak Friska ya, sektor yang mungkin teman-teman bisa watch ya. Oke. Nah ini menarik ya, tadi sektor yang udah di-spill sama Kak Rati. Mungkin kalau banyak dari tadi berseliweran pertanyaan terkait mungkin di sektor energi, seperti apa Mbak pandangannya? Untuk di energi ya, mungkin untuk di energi bisa dikatakan kemarin ya teman-teman kita melihat, mungkin lawan juga melihat nih, kok komoditas energi turun ya harganya gitu kan ya. Apakah ini hanya momentum sesaat ataukah memang kira-kira udah habis nih momentumnya ya dari tahun lalu. Nah ini juga teman-teman harus melihat secara keseluruhan juga nih, kenapa sih harga energi itu turun ya. Bahkan kalau kita lihat secara kinerja sektoralnya untuk saham-saham di sektor energi ya, jadi kita secara sektoral di penutupan hari ini ya teman-teman, secara yang sudah itu energi itu terkoreksinya lumayan dalam ya, sekitar 20%-an secara yang sudah. Jadi memang bisa dikatakan sektor yang paling turunnya itu paling
dalam dibandingkan dengan sektor lainnya, dan juga pastinya berada di bawah penurunan dari IHSG. Jadi kalau benar IHSG secara year to date itu memang terkoreksi 1,6%-an, dan untuk teknologi sendiri ini turun lumayan dalam sekitar 20%-an karena inline sama harga komoditas yang memang udah melandai ya teman-teman. Apa sih yang membuat harga komoditas itu melandai? Jadi kalau kita lihat memang harga komoditas yang melandai ini juga sejalan ya teman-teman sama yang namanya konsumsi ya yang secara global ini juga turun. Apalagi kalau kita lihat China ya mungkin kita di awal tahun tuh optimis sekali nih ekonomi China tuh akan membooster lah ya perekonomian secara global. Bahkan IMF sendiri itu kan memproyeksikan bahwa ekonomi China tuh akan menopang ya sepertiga dari pertumbuhan ekonomi secara global. Jadi kalau China saat ini kita lihat apakah sudah rebound untuk ekonominya, misalkan belum ya. Sorry Kak Ratih, suaranya agak keputus-putus. Terputus ya, Mbak Friska ya. Soalnya aku juga terputus nih suara dari Mbak Friska nih. Coba. Kayaknya sinyalnya di Mbak Ratih, soalnya ini teman-teman juga ini komen yang sama, suara sama gambarnya kurang clear. Iya. Coba geser-geser cari sinyal. Sudah oke belum Mbak Friska? Masih ini sih, gambarnya sih masih blur, tapi coba suaranya belum tahu nih. Bentar aku ganti provider kali ya. Nah, kalau sekarang gimana nih Mbak Friska? Apakah udah terdengar jelas? Nah, ini udah clear. Suara gambarnya udah jelas. Iya. Sorry ya teman-teman ya, ini sepertinya ada gangguan sinyal. Gak apa-apa Mbak. Tadi mungkin boleh dilanjut di tadi ya, sektor energi ya tadi kita bahas. Kita lagi bahas sektor energi ya, kira-kira kenapa sih mungkin bisa dikatakan harga bahkan sektoralnya pun ya secara year to date itu turunnya lumayan dalam ya, 20%-an gitu kan. Memang lebih, bahkan bisa dikatakan tuh paling dalam dibandingkan indeks sektoral lainnya gitu. Mungkin saya bisa konfirmasi lagi nih Mbak Friska, apakah udah jelas nih? Udah jelas sih, di aku udah suaranya udah clear juga. Oke, jadi balik lagi ke sektor energi ya teman-teman semuanya. Tadi kenapa sih mungkin bisa dikatakan sektor energi tuh kurang perform gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara harga komoditasnya juga udah melandai ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena konsumsinya juga secara global, apalagi kalau kita lihat China yang belum sepenuhnya rebound ya. Terlihat dari inflasi yang terjadi di China itu juga masih di bawah targetnya Bank Central of China ya, atau PBOC, di level 0,1%-an. Kemudian kalau kita lihat selain katalis dari China juga yang masih belum sepenuhnya rebound ya, di tengah memang IMF sendiri yang memproyeksikan bahwa China tuh akan menopang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi secara global loh. Dan di sini juga kalau misalnya ekonomi China juga masih belum rebound, dan kita melihat di sini otomatis konsumsi akan energi juga akan turun gitu kan ya, dan permintaannya juga akan turun. Kemudian kalau kita bisa bilang misalnya di US pun ya teman-teman, tadi terlihat dari mereka punya optimisme konsumen, mereka punya Michigan Consumer Index ya, itu memang turun dan juga menandakan nih bahwa purchasing power masyarakatnya tuh juga menurun, dan ini juga menandai akan energinya juga turun. Nah,
untuk konsumsi energi yang turun ini juga terlihat dari PMI manufaktur ya teman-teman di US yang masih di level kontraktif ya. Jadi otomatis industri manufaktur di sana belum berjalan secara normal seperti di sebelum pandemi. Kemudian juga di normal sebelum juga Bank Sentral US yang memang naikin suku bunga cukup agresif ya. Jadi bisa dikatakan energinya juga masih belum membuat ya harga komoditas khususnya di coal ya teman-teman itu naik kembali nih. Dan juga kalau kita lihat di Europe itu kan udah mulai terselesaikan ya, mereka punya supply disrupsi ya, karena memang di tahun lalu itu pipa Nord Stream ya yang memang hanya berkontribusi sebesar 20% terhadap penyaluran gas ke Europe, ini ternyata sekarang udah mulai terselesaikan ya. Jadi bisa dikatakan untuk harga gasnya juga udah turun, otomatis permintaan dari coal-nya juga akan turun karena coal ini kan jadi salah satu substitusi harga gas yang sangat tinggi sekali gitu kan ya di Europe gitu. Kemudian ya bisa dikatakan beberapa katalis tersebut itu membuat harga komoditas di sektor coal itu turun. Nah, untuk oil sendiri seperti apa? Untuk oil sendiri ini memang kalau misalnya kita melihat ya teman-teman di sistem kartel seperti OPEC itu sendiri atau di sistem market yang basically itu oligopoli ya teman-teman, itu memang harga dari komoditasnya sendiri atau harga dari oilnya itu sendiri relate sama kebijakan yang gitu. Jadi naik dan turun harga minyak ya teman-teman itu juga balik lagi ke kebijakannya OPEC, apakah mereka mau pangkas mereka punya produksi ataukah mereka nambah mereka punya supply ini. Jadi memang kalau kita lihat di sini dengan penurunan yang memang terjadi ya, permintaan terjadi secara global ini membuat memangkas mereka punya produksi. Jadi tujuannya bukan nantinya akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi lagi, enggak, karena memang OPEC ini ingin menjaga nih harga oil tuh tetap stabil ya teman-teman, dengan cara tadi pangkas mereka punya produksi di tengah permintaannya yang turun gitu kan. Jadi memang hal-hal tersebut yang membuat harga komoditas energi tadi contohnya coal dan juga oil ya teman-teman semuanya tuh bisa dikatakan turun ya secara harga komoditasnya secara globalnya gitu. Dan mungkin kita bisa lihat harga coal ya di level di 160 US dollar per metric ton tuh udah rendah nggak sih? Kalau kita lihat ya harganya masih tinggi kalau kita bandingkan sama 5 tahun ke belakang. Karena kalau 5 tahun ke belakang kita lihat harga coal tuh ya level 100 aja tuh udah syukur ya teman-teman ya, level 100 US dollar per metric ton aja udah syukur-syukur tuh di level tersebut. Kemarin di tahun lalu sampai di 450 US dollar per metric ton. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan di harga sekarang, sebenarnya harga coal ya masih tinggi ya dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Tapi kita melihat di sini akan ada penurunan atau akan ada harga yang akan melandai lagi nih ke depannya ya teman-teman, menimbang tadi beberapa faktor yang memang terjadi secara global. Kira-kira itu nih Mbak Friska nih. Oke, siap-siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan emiten nih dari beberapa, dari banyak teman, yang teman-teman online. Mungkin kita ke sektor banking dulu ya, karena tadi juga sektor banking sempat di-spill juga sama Mbak Rate. Ini ada yang nanya, khususnya mungkin bank daerah nih. Performa bank daerah bagaimana? Seperti BJTM sama BJBR. Nah, kalau mungkin Big Four kita udah tahu ya beberapa, bahkan ada yang all time high ya seperti BBRI, tapi untuk bank daerah sendiri seperti apa, Mbak? Mungkin kita akan lihat secara mungkin kalau bank kita akan lihat dari ROE sama dari PBV-nya ya teman-teman semuanya. Itu cara gampangnya aja nih buat teman-teman tahu apakah saham tersebut tuh under value atau seperti apa. Jadi mungkin kita akan lihat dulu untuk tadi BJTM ya. Untuk BJTM sendiri ini memang kalau kita melihat ya dari sebentar. Untuk BJTM sendiri kita akan lihat dari rasio keuangannya ya teman-teman. Dari ROE-nya dulu kita lihat untuk ROE-nya BJTM itu memang di sekitar 10,4%-an. Sedangkan untuk tadi BJTM sama sama apa? Sorry Mbak Friska. BJBR, sepasang ini Iya. biasa. Untuk BJBR kita lihat di sini ROE-nya itu di level
9,76. Jadi kalau bisa kita bandingkan ya antara BJTM dan juga BJBR, ini bisa dikatakan ROE dari BJTM itu lebih menarik ya teman-teman di level 10%-an. Kemudian kalau kita lihat dari PBV-nya untuk PBV rasio dari BJBR itu memang di level sekitar 0,82 kali, sedangkan kalau untuk BJTM itu di level 0,8 ya. Jadi memang hanya berbanding tipis antara BJTM dan juga BJBR. Jadi secara kita lihat dari rasio return on equity-nya, dari ROE-nya memang masih unggul BCTM di level 10%-an. Dan untuk melihat lebih jauhnya lagi, mungkin teman-teman bisa breakdown dari loan-nya ya, teman-teman, dari loan-nya. Kemudian mungkin teman-teman bisa lihat juga dari NIM-nya ya, teman-teman, itu juga bisa sekali melihat dari loan growth-nya besaran mana antara BJTM dan juga BJBR. Kemudian juga teman-teman bisa bandingkan dari selain loan growth-nya, teman-teman bisa bandingkan juga dari NIM-nya ya, atau net interest margin-nya, itu untuk melihat kira-kira profitabilitas dari perbankannya itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang untuk saat ini kita lebih prefer ke big banks ya teman-teman, karena untuk big bank sendiri ini kan memang mendominasikan kredit secara domestik juga. Dan kalau kita lihat apalagi big banks ya memang lebih ke istilahnya tuh lebih ke SMI atau lebih ke UMKM ya, dimana memang diuntungkan di menjelang pemilu ini ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat untuk secara keseluruhan memang untuk banking sendiri ini memang menarik, karena di tahun ini aja, di tahun 2023 ini Bank Indonesia tuh masih memproyeksikan untuk pertumbuhan kredit tuh di level 10,4%-an ya. Jadi untuk kinerjanya lebih jauh seperti apa antara BJTM dan juga BJBR, kalau kita lihat memang dari ROE-nya menarik ya, masih di atas, apalagi kalau untuk BJTM nih di level 10%-an. Dan kalau kita lihat PBV-nya juga masih di bawah 1 ya teman-teman. Jadi secara rasio kalau kita bandingkan dengan emiten perbankan mungkin bisa menarik untuk valuasi dari BJTM dan juga BJBR. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal memang ada penurunan ya teman-teman semuanya after mereka rilis mereka punya dividen ya kemarin di di bulan lalu gitu. Jadi strateginya mungkin teman-teman bisa, karena memang valuasinya atraktif juga, jadi mungkin teman-teman bisa buy on interest ya, bank-bank daerah gitu kan ya, untuk investasi jangka panjang. Dan untuk lebih prefernya kita tuh kemana, untuk dari Ajar sendiri kita lebih memang prefernya ke big banks ya, khususnya di big banks yang memang loan-nya tuh basically ke UMKM atau ke SMI, atau loan-nya tuh ke consumer ya, seperti BBCA dan juga BBRI. Kira-kira itu nih teman-teman ya untuk view banking. Oke, jadi tetap preferable-nya ke Big Bang ya untuk saat ini ya Kak Rati ya. Walaupun tadi ya memang BJTM, BJBR mungkin yang bikin keluh kesah investor, kalau aku lihat sih memang harganya lumayan di situ-situ aja ya. 4-5 tahun terakhir gitu untuk bank daerah ini. Nah mungkin kita beralih ke energi, karena tadi banyak banget yang nanyain ADRO dan ITMG nih, pandangannya kayak gimana nih dari Kak Rati? Untuk ADRO tadi kita udah bahas terkait dengan komoditasnya itu sendiri ya, kenapa harganya udah turun. Nah, untuk mungkin di sini pelaku pasar juga biasanya tuh akan merespon ya teman-teman, penurunan dari komoditas secara globalnya ke harga sahamnya nih memang sangat relate, karena biasanya itu juga akan mencerminkan nanti earnings company tersebut atau earnings dari emiten tersebut. Misalnya emiten let's say Adaro gitu kan ya, walaupun kita belum lihat di Q2 apakah akan oke nih mereka punya earnings ya di Q2 tahun 2023 ini, karena di Q1 tahun 2023 memang tumbuh tapi nggak terlalu signifikan gitu kan ya tumbuhnya, karena memang penurunan dari harga komoditas coal ini membuat mereka punya average selling price atau mereka punya harga jual batu bara tuh turun. Dan untuk di Q2 kita melihat di sini yang memang harga komoditas batu bara yang juga udah mulai melandai ya teman-teman, itu juga akan memproyeksikan juga nih kinerja keuangan dari Adaro ini sendiri. Dan mungkin ya untuk di tahun lalu memang kita bisa bilang untuk Adaro ya, mereka punya earnings yang lumayan oke juga dari EBITDA yang naiknya, EBITDA yang memang tertinggi sepanjang Adaro tuh listing di bursa. Kemudian dari sisi revenue-nya juga kenaikannya ya teman-teman, itu juga tertinggi selama Adaro tuh listing di bursa. Dari sisi top line dan juga bottom line-nya, dari sisi revenue, dari sisi EBITDA, bahkan dari sisi bottom line-nya, dari sisi net income-nya juga tertinggi sepanjang Adaro nih listing di Bursa Efek Indonesia ya.
Halo Kak Ratih, kayaknya sinyalnya lagi keputus. Sebentar ya teman-teman ya, lagi loading. Oke, sebentar ya, sepertinya Kak Ratih ini reconnect ya. Kita coba invite lagi sebentar teman-teman ya. Oke, wait ya, Mince invite dulu Kak Ratihnya. Halo Kak, Halo, Mbak keputus. Friska, kenapa nih? Sinyalnya ya kayaknya deh. Iya, kayaknya keputus. Nggak apa-apa, kita masih melanjutkan tadi lagi seru-serunya bahas ADRO sama ITMG mungkin ya, Iya. lanjutannya. Untuk Adaro tadi kita udah bahas ya terkait dengan Mm-mm. komoditasnya, dan Adaro kemarin juga kan bagi dividen ya teman-teman. Nah, hari ini juga ex-debt, makanya harganya tuh turun ya, ARB bisa dikatakan seperti itu. Di level hampir ARB ya, hari ini tuh di level 5%-an untuk penurunannya. Untuk penurunannya hari ini lumayan Mm-mm. jauh ya untuk Adaro sendiri. Ini karena memang hari ini tuh ada ex-debt ya teman-teman dari dividennya Adaro. Dan kalau kita lihat untuk Adaro, ini tadi sentimennya terkait dengan harga komoditas yang udah turun. Dan kemudian untuk Adaro sendiri, kemarin juga bagiin dividennya, itu kan dividen payout ratio-nya nggak setinggi dividen payout ratio untuk di tahun buku 2021 ya. Untuk tahun buku 2022 ini mereka membagikan dividennya tuh untuk dividen payout ratio nggak terlalu besar, karena ya memang mereka akan simpan atau mereka akan keep, mereka punya cash ya teman-teman, untuk kira-kira mereka anggarkan di capex untuk energi yang lebih terbarukan atau energi yang lebih renewable nih ke depannya, karena memang saat ini kan masyarakat juga udah concern kan, nggak cuma di Indonesia aja tapi secara global pun juga concern nih sama yang namanya renewable energy. Jadi sebenarnya ada katalis positifnya juga dengan bagian dividen payout ratio yang nggak terlalu besar, karena otomatis bisa lah Adaro ini memaksimalkan untuk menganggarkan lah mereka punya cash ya untuk capex mereka di tahun-tahun mendatang ya teman-teman, untuk strategi bisnis yang lebih renewable. Kemudian untuk Adaro mungkin kita akan bahas secara kalau teknikal, kita lihat memang masih bergerak bearish ya teman-teman semuanya, masih turun. Untuk strategi yang seperti apa? Untuk strateginya wait and see dulu untuk saham-saham di sektor energi, salah satunya adalah Adaro ini ya. Jadi masih wait and see untuk Adaro untuk saat ini. Untuk selanjutnya ada ITMG, ini juga sama. Untuk ITMG juga masih relate sama harga batu bara ya teman-teman. Memang relate sekali untuk harga, untuk saham batu bara memang sangat relate sama pergerakan harga komoditas batu baranya itu sendiri. Tadi udah dijelasin kenapa. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal juga masih bearish. Jadi buat teman-teman yang melihat, wah mungkin bisa buy on weakness gitu di saham energi, nggak gitu juga ya teman-teman. Harganya lagi murah nih, harganya lagi turun. Beli gitu kan, buy on weakness deh saham-saham energi mumpung lagi murah gitu kan. Nggak kayak gitu. Jadi teman-teman buy on weakness untuk saat momentum yang lagi bullish ada reversal ini, itu mungkin teman-teman harus lihat juga nih sektornya apa gitu, apakah ke depannya ini akan oke nih, atau apakah dalam 5-10 tahun ke depan ini bisnisnya akan sustain gitu kan. Dan untuk ITMD sendiri kita melihat memang secara teknikal ini bergerak bearish. Buat teman-teman semuanya yang mau akumulasi mungkin bisa wait and see dulu ya, karena masih ada belum ada katalis yang positif juga untuk di sektornya secara sektoral, sektor energi khususnya batu bara belum ada sesuatu yang bisa membooster nih harga batu bara kembali naik lagi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga sepertinya agak mustahil juga nih balik lagi ke seperti di tahun lalu ya, di level 450 US dollar per metric ton. Jadi untuk energi seperti batu bara, seperti ITMG dan juga Adaro untuk nanti masih wait and see nih Mbak Friska ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi secara garis besarnya tadi Kak Ratih menyarankan masih tetap wait and see ya untuk ADRO maupun ITMG. Nah, tadi juga sekelibat banyak di kolom komentar ini yang kemarin-kemarin sempat viral nih terkait saham BRIS masih dari sektor perbankan. Nah, ini pandangannya seperti apa Kak Ratih dengan kemarin sempat ada kejadian yang lumayan menghebohkan. Nah, apakah ini nanti akan kalau dilihat dari fundamentalnya BRIS ini sendiri seperti apa? Mungkin teman-teman di sini galau atau yang punya ya sebagai pemegang saham BRIS. Untuk
BRIS memang kemarin ada terkait dengan kebocoran data ya teman-teman, itu juga jadi katalis negatif untuk BRIS ya, makanya kalau kita lihat harganya tuh lumayan turun ya, bahkan kemarin sempat ARB nih untuk BRIS ya. Dan sepertinya kalau kita lihat apakah fundamentalnya juga mencerminkan kinerja sahamnya yang juga turun ya di kemarin, ya memang ada katalis negatif sih terkait dengan kebocoran data, apalagi kalau kita lihat kan bank digital saat ini ya, di era digital saat ini, bank konvensional pun di era digital saat ini juga pasti mementingkan yang namanya keamanan untuk transaksi secara digital ya teman-teman, karena semuanya sekarang serba digital nih ya. Jadi harusnya sih dengan kemarin kebocoran data harusnya akan ada istilahnya memang jadi katalis negatif, tapi kalau kita lihat memang secara fundamental untuk BRIS ini sendiri itu masih oke loh kalau kita lihat dari Q1 ya tahun 2023 ini. Bahkan BRIS ini juga jadi salah satu perbankan yang memang menyumbang besar juga untuk financing dari BMRI, karena kan BRIS ini kan anaknya BMRI ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita lihat kinerja BRIS-nya itu sendiri ya di Q1 tahun 2023 itu seperti apa, kalau kita lihat dari penyaluran financing-nya ya teman-teman, itu naiknya ternyata bisa dikatakan lumayan oke juga ya. Jadi financing dari BRIS itu naiknya 2 digit ya teman-teman, sebesar 20,15%-an secara year on year ya, jadi lumayan signifikan. Kemudian untuk DPK-nya juga tumbuh ya 12,8%. Untuk dari loan-nya sendiri, untuk BRIS yang tumbuh 20,15% itu otomatis berada di target ya Bank Indonesia di 10,4%-an di tahun ini, dan juga lebih leading dibandingkan dengan big banks ya teman-teman. Karena seperti itu nih untuk pertumbuhan dari kredit BRIS. Kemudian kalau kita lihat dari DPK juga tumbuh tadi 12% ya secara year on year. Dan kalau kita lihat dari sisi bottom line-nya seperti apa, dari sisi profitnya mungkin kita akan lihat di sini untuk BRIS juga naik ya di Q1 tahun 2023 sebesar 47,65% ya teman-teman untuk kenaikannya secara year on year di level 1,4 triliunan rupiah untuk dari sisi net income-nya BRIS. Kemudian tadi kalau perbankan mungkin kita nggak afdol kalau kita nggak bahas terkait dengan ROE-nya ya dan juga NIM-nya. Untuk dari BRIS sendiri, ini ROE-nya juga naik ya teman-teman dibandingkan dengan Q1 tahun 2022. Di Q1 tahun 2022, ini BRIS mencatatkan NIM sebesar 6,01%, dan di Q1 tahun 2023 ini, NIM-nya BRIS itu tumbuh sebesar 6,04%-an nih. Kemudian dari sisi NIM tadi masih berada di atas 6%-an. Kemudian kalau kita lihat dari ROE-nya atau return on equity-nya juga naik ya teman-teman, 158 bips atau 158 poin ya di level 18,16%. Jadi kita lihat dari ROE-nya tumbuh, bahkan ROE BRIS tadi lebih tinggi dibandingkan dengan BJTM dan juga BJBR ya teman-teman ya. Jadi ROE-nya BRIS tuh di level 18%-an. Kemudian tadi dari sisi top line-nya, dari sisi penyaluran financing-nya juga tumbuh, dari sisi bottom line-nya juga tumbuh, dan kita melihat memang secara fundamental BRIS ini oke sekali gitu kan, apalagi kalau kita mau hold secara jangka panjang, karena penetrasi bank syariah di Indonesia tuh masih akan tumbuh lagi loh teman-teman ke depannya ya, karena secara demografi pun ya kita punya mayoritas kan memang muslim ya teman-teman, dan itu juga akan jadi momentum positif untuk BRIS ini tumbuh ke depannya untuk meningkatkan mereka punya penetrasi pasar lagi ya. Dan kalau kita lihat secara market share juga BRIS ini jadi perbankan syariah yang memang punya market share atau punya paksa pasar yang paling besar dibandingkan dengan peers-nya ya teman-teman yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita secara fundamental oke, harganya juga lagi turun. Kemarin juga ada momentum memang katalis yang terjadi hanya sesaat ya teman-teman. Harusnya ini kalau misalnya ada penurunan saham-saham yang punya fundamental oke, yang tadi saya udah mention di awal, harusnya jadi serok ya. ya untuk yang namanya buy on weakness nih ya teman-teman semua, jangan jual gitu kan ya. Kira-kira seperti itu nih Mbak, saya untuk BRIS secara jangka panjangnya untuk secara fundamentalnya. Siap, siap. Nah, itu teman-teman ya, tadi udah di-spill ya terkait BRIS, jadi udah nggak perlu galau-galau lagi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk emiten, aku rangkum ini banyak yang nanya terkait SRTG, Mbak. SRTG. Nah, untuk SRTG ini memang lumayan banyak juga SRTG punya portofolio investasi ya di MDKA, di Adaro ya teman-teman. Sekarang kalau kita lihat MDKA tuh harganya juga udah turun ya. Nah, MDKA yang turun atau dikatakan sektor basic materials yang turun ini juga inline ya teman-teman. Karena China masih belum
istilahnya tuh mereka punya ekonomi tuh belum sesuai dengan ekspektasi kita di awal tahun gitu kan, yang akan rebound setelah tidak menetapkan kebijakan zero covid policy gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat ini inline sama basic materials dan juga penurunannya kedua nih setelah energi ya secara sektoral. Jadi untuk basic material sendiri ini penurunannya secara year to date itu sebesar 15,7%-an ya teman-teman, lumayan dalam juga. Jadi sektor yang memang tertekan ya kedua setelah energi, ini juga terkait dengan katalis secara globalnya, permintaan ekspor juga akan turun ya teman-teman. Dan untuk MDKA ini inline juga sama tadi SRTG, karena portofolio investasinya SRTG itu banyak di sektor energi, basic materials ya, ada MDKA, ada Adaro juga ya. Dan untuk SRTG kita melihat di sini seperti apa. Untuk secara teknikal memang SRTG ini, sebentar teman-teman, ini lagi loading untuk chartnya. Untuk secara tren memang bergerak downtrend ya teman-teman untuk SRTG, jadi belum ada tanda-tanda reversal juga nih. Bahkan dari fase bearish jangka pendeknya juga belum ada reversal dari SRTG itu sendiri ya. Jadi secara teknikal juga belum oke, dan kalau kita lihat secara sentimen juga tadi belum mendukung ya. Jadi mungkin bisa switch dulu nih teman-teman yang mau buy ya di saat harganya lagi turun, nggak kayak gini juga ya teman-teman. Jadi jangan beli saham yang memang lagi downtrend, jadi sama aja kita tuh menanam pisau yang jatuh ya. Jadi jatuh makin downtrend gitu kan. Jadi jangan tergiur oleh saham-saham yang memang lagi turun ya, harganya tuh lagi di bawah gitu. Jangan gitu juga ya teman-teman. Kita harus lihat secara katalis-katalisnya nih, apakah mendukung saham tersebut ada bounce back, atau mendukung saham tersebut tuh ada reversal lah dari fase bearish ke bullishnya nih. Untuk kalau kita lihat untuk SRTG di sini secara teknikal juga belum oke ya, dan secara katalis juga masih belum oke nih. Kira-kira itu nih untuk SRTG ya Mbak. Siap, jawabannya udah clear banget ya teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya dengan gamblang tadi untuk SRTG. Nah, Kak Rati sebelum kita close, mungkin ini satu pertanyaan terakhir terkait proyeksi IHSG ya di tahun 2023 ini. Mungkin sampai akhir tahun seperti apa nih untuk IHSG-nya sendiri? Untuk IHSG sendiri kita memang memproyeksikan ya untuk di akhir tahun at least nyampe ke 7.200-an ya teman-teman. Jadi apa sih katalis yang mungkin bisa membesar IHSG ke level tersebut? Ya di tahun ini ya teman-teman, mungkin kita akan melihat juga kebijakan The Fed seperti apa, tapi hopefully di level saat ini di level 5,1% ya, ekuivalen dengan 5,0 sampai di 5,25%. Untuk suku bunga dari The Fed sendiri ini jadi terminal rate-nya nih. Jadi nantinya untuk di second half mungkin The Fed itu udah nggak naikin suku bunga lagi, bahkan udah mengkat mereka punya rate ya di second half. Kemudian juga di Indonesia sendiri pun juga seperti itu, kita melihat inflasi kita yang udah mulai terkendali juga untuk saat ini, udah di level range-nya Bank Indonesia 2-4%-an. Dan pastinya nanti mungkin ada pemotongan juga nih suku bunga yang lebih moderate lagi ya suku bunganya. Jadi kita melihat untuk secara booster dari dalam negeri juga secara globalnya itu yang nantinya akan membuat ya atau menjadi asa lah IHSG untuk tembus ke level 7.000, dan diproyeksikan di akhir tahun at least IHSG itu bisa menyentuh level 7.200. Kira-kira itu nih Mbak Friska ya secara proyeksinya gitu. Ya, amin, amin, amin ya. Semoga bisa apa namanya break lagi ke 7.000 ya. Karena kalau sekarang kayaknya masih berat ya, kalau untuk sekarang masih banyak katalis-katalis mungkin global maupun domestik yang agak nahan-nahan ya IHSG untuk kita melaju. Nah, Kak Rati ini nggak terasa udah hampir 1 jam ya kalau ngobrolin market, emiten kayaknya sih kalau itu nggak ada habisnya kalau kita terusin terus. Jadi mungkin kita sudahi dulu ya IG Live malam hari ini, tapi biar lebih afdal lagi mungkin Kak Rati boleh kasih closing statement singkat aja untuk bahasan kita terkait sell in May and go away malam ini. Baik, buat teman-teman ngerti saham, buat teman investor ajaib semuanya,
Kalau kita melihat ya momentum sell in May and go away ini memang kalau kita lihat dari pergerakan IHSG memang turun ya teman-teman di bulan Mei itu sendiri. Tapi teman-teman jangan takut karena apa? Karena tadi harusnya penurunan dari IHSG ini itu jadi momentum positif buat teman-teman akumulasi saham-saham yang memang punya fundamental oke tapi harganya tuh lagi turun. Dan kemudian mungkin teman-teman di sini juga takut ya kok market sepertinya bearish mulu gitu kan ya kita udah kemarin tuh sempat diberi harapan IHSG tembus ke 7.000 balik lagi ke 6.600. Nah, untuk volatilitas di market itu memang hal yang wajar ya teman-teman. Jadi di bursa manapun nggak ada yang marketnya tuh bullish terus gitu, nggak mungkin. Nah, ini pinter-pinter kita aja di mana kita memanfaatkan momentum ya bearish tersebut tadi untuk akumulasi, untuk beli dicicil, untuk mungkin teman-teman mau averaging down ya saham-saham yang punya fundamental oke. Tapi teman-teman juga harus jangan lupa menganalisis secara keseluruhan juga karena apa yang pasti di market itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau cari yang pasti di market ya teman-teman harus analisis ya setiap hari gitu. Jadi jangan capek untuk menganalisis karena memang market ini dinamis sekali ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman nggak terkecoh, supaya teman-teman juga nggak panik ya. Mungkin teman-teman bisa analisis, do your own research, cari tahu sendiri ya saham yang teman-teman ingin punya tuh seperti apa, seperti tagline-nya bursa nih ya. Pahami, punya, dan juga pantau ya. Jadi jangan punya, Pantau, 3P ya. pantau. Kira-kira itu sih Mbak Friska ya untuk closing statement-nya. Oke, siap. 3P ya, paham, punya, pantau. Itu kalau kita ngikut tagline bursa, biar teman-teman inget ya, tidak hanya sekedar asal beli, tapi ya memang paham, ya terus punya, terus jangan lupa dipantau ya, 3P itu ingat teman-teman. Oke, Kak Rati, terima kasih banyak untuk waktu dan sharing-sharingnya malam hari ini. Semoga ini bisa bantu banget ya mencerahkan teman-teman investor malam ini ya. Dan buat teman-teman juga terima kasih yang sudah join. Nanti kita jumpa lagi di IG Live berikutnya mungkin dengan topik yang tentu beda lagi ya Kak Rati ya, tiap IG Live. Semoga bermanfaat IG Live malam ini. Mince tutup dulu. Selamat malam dan terima kasih untuk Kak Rati dan semua teman-teman yang sudah join. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam semuanya. Thank you semuanya.